Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dan sistem informasi. Biasanya sebuah bisnis untuk beroperasi harus berurusan dengan banyak bagian yang berbeda, informasi tentang pemasok, pelanggan, karyawan, pembayaran, produk, dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan informasi ini untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, lalu membuat keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Lalu proses bisnis yang kami jelaskan ini mengacu pada cara di mana pekerjaan diorganisir, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan sesuatu yang berharga seperti produk ataupun layanan jasa. Selanjutnya, definisi dari proses bisnis ini adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan jasa. Kegiatan ini biasanya didukung oleh arus materi seperti modal, lalu ada informasi yang didapat melalui survei-survei yang dilakukan, serta pengetahuan di antara para anggota dalam melakukan proses bisnis. Selanjutnya, proses bisnis juga mengacu pada cara unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan mereka. Selain itu, proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk mengeksekusi sebuah barang ataupun layanan berupa jasa menjadi lebih baik daripada pesaingnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis yang khas untuk masing-masing bidang fungsionalnya. Yang pertama itu ada bidang manufacturing dan production. Nah, proses bisnisnya itu merakit produk yang sudah didesain dan disetujui oleh perusahaan untuk dipasarkan. Lalu proses selanjutnya itu memeriksa kualitas dari produk tersebut, apakah layak untuk dipasarkan atau tidak, dan apakah produk tersebut bisa bertahan lama di pasar. Lalu yang selanjutnya membuat tagihan bahan baku. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan laporan kepada perusahaan di bagian accounting agar tahu tagihan dari proses produksi tersebut. Lalu yang kedua, bidang fungsionalnya yaitu sales and marketing. Nah, proses bisnisnya itu yang pertama itu mengidentifikasi pelanggan, apakah pelanggan tersebut membutuhkan produk kita dan apakah pelanggan tersebut tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Setelah itu, membuat pelanggan mengetahui produk dari yang kita tawarkan, apakah produk kita itu memiliki keunggulan lain dibanding produk-produk dari perusahaan lainnya. Lalu setelah itu menjual produk ke pelanggan ataupun ke pasar. Nah, di bidang fungsional yang ketiga ini ada finance and accounting. Di sini proses bisnisnya yaitu untuk membayar kreditor atau orang yang memberi piutang kepada perusahaan. Selanjutnya membuat laporan keuangan seperti laporan pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Lalu mengelola uang kas perusahaan dengan baik. Yang keempat, bidang fungsionalnya yaitu human resource. Nah, proses bisnisnya itu memperkerjakan seseorang ataupun karyawan. Lalu yang selanjutnya mengevaluasi kinerja dari karyawan tersebut. Apakah kinerja karyawan tersebut sudah baik atau masih kurang?
Jika kinerjanya masih kurang, maka biasanya akan diberi motivasi berupa bonus agar kinerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang terakhir itu proses bisnisnya memberikan tunjangan kepada karyawan. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai proses pemenuhan pesanan. Yang pertama-tama, dari bagian sales ini akan melakukan pengiklanan terhadap produk dari perusahaannya di berbagai tempat. Setelah itu, pasti paling tidak ada satu orang yang tertarik dengan produknya, lalu orang tersebut akan memberitahu atau akan mengontak sales tersebut agar dapat memesan produk tersebut. Lalu setelah itu, sales akan mendata apa saja yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Setelah data masuk, maka akan disalurkan ke bagian accounting, lalu accounting akan memberikan harga ataupun tagihan yang harus dibayar, seberapa besar jumlahnya. Setelah itu accounting akan menghubungi pelanggan tersebut dan menanyakan apakah akan dibayar dengan kredit ataupun dibayar secara cash atau lunas belum dikirim. Setelah pelanggan menyetujui salah satu dari metode pembayaran tersebut, maka bagian accounting akan memberitahu ke bagian manufacturing untuk memproduksi pesanan yang dipesan oleh pelanggan atau bisa mengambil persediaan yang masih ada. Setelah produk tersebut jadi, lalu akan dikirim ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan. Biasanya dalam pengiriman, perusahaan-perusahaan yang memiliki produk tersebut akan bekerja sama dengan perusahaan logistik seperti JNT, JNE, ataupun Tiki. Nah, setelah produk tersebut dikirim, maka dari accounting akan mengeluarkan tagihan ataupun nota untuk menjadi bukti yang valid dan memberitahu ke pelanggan tersebut bahwa produknya sudah dikirim. Setelah itu, dari sales sendiri diberitahu mengenai pengiriman dan bersiap untuk mendukung pelanggan dengan merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh pelanggan tersebut kepada sales. Jika barang tersebut sudah sampai, maka proses pemenuhan pesanan sudah selesai dan sales juga sudah bertanggung jawab atas semua tugasnya ataupun pekerjaannya.